tentang Bang Haji Rhoma Irama, ya. Apakah dia wali atau bukan? Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Sebelum pertanyaan, begini Pak Yai Iman, saya yakin di antara ratusan atau ribuan pengunjung pada malam hari ini hanya 1-2 orang yang pernah kemudian ikut menelaah tesis panjenengan. Tetapi saya yakin kebanyakan mereka termasuk saya bersyukur dengan adanya tesis panjenengan. Artinya apa? Penerimaan terhadap tesis panjenengan bukan karena kami paham tesis panjenengan, tetapi tesis panjenengan menjawab keresahan kami selama ini terhadap perilaku-perilaku para baklawi atau habaib ini yang khususnya di Indonesia, khususnya kepada kita para santri dan kaum nahdliyin yang jadi targetnya, ini perilakunya sudah bahasa istilah Jawanya adalah kebangetan, memaksa untuk kadang-kadang meminta sejumlah nominal uang dan lain-lain. Jadi kami begitu senang dengan adanya tesis panjenengan, walaupun sampai hari ini saya pribadi pun belum pernah membaca tesis panjenengan, tapi saya bersyukur. Tetapi hari-hari ini saya agak tergelitik ketika teman-teman muhibbin mengirimkan video ke saya, potongan-potongan video di situ yang isinya begini. Pernyataan Yai ketika mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini saya agak bingung jawabnya. Artinya saya kepingin ikut menjawab, artinya untuk sebagai pembelaan terhadap keyakinan saya terhadap tesis panjenengan. Tapi saya juga bingung. Nah, ini mumpung sekarang Romo Yai ada di sini, ingin nyuwun pangapunten ingkang estu untuk pernyataan panjenengan yang mengatakan bahwa Rhoma Irama adalah waliyun min auliyaillah. Ini nanti dijelaskan sekalian biar gamblang, jelas. Syukur-syukur malah di sini ada muhibbin sehingga bisa langsung mendengarkan. Tentang Bang Haji Rhoma Irama, ya. Apakah dia wali atau bukan? Sebelum saya jawab itu, wali itu ciri yang sangat melekat pada wali sesuai dengan Al-Quran adalah adamul khauf wa adamul hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah tidak punya rasa takut akan sesuatu yang akan dihadapi, walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Itu ciri wali. Dan itu dua-duanya fi'lul qalbi, la ya'lamuhuma illallah. Tidak ada yang tahu masalah apakah dia punya khauf, apakah dia tidak punya khauf, apakah dia punya hazan atau dia tidak punya hazan. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi kita bisa berhusnudzon pada orang yang berani dalam menyampaikan kebenaran. Itu kita bisa berhusnudzon. Wah, wali Allah ini. Orang yang kalau anaknya wafat sedih sebentar saja, tapi dia masih bisa mengerjakan hal-hal lainnya, kewajibannya. Yang biasa ngajar ngaji aja. Yang biasanya kerja biasa dia. Kelihatan dalam wajahnya ada rasa sedih sebagai manusia, tetapi tidak mengurangi atau menghalangi aktivitas dan tugas-tugasnya. Itu bisa kita husnudzoni sebagai seorang wali. Tapi hanya husnudzon. Hakikatnya hanya Allah. Nah, sekarang mengenai Rhoma Irama, sebenarnya saya tidak mengatakan itu.
Yang saya katakan itu di Purbalingga itu ada saksinya, karena Mas Agus Mar ini hadir waktu itu. Saya menceritakan ada seorang kiai yang husnudzon kepada Roma Irama, menyebut Roma Irama itu waliyun min auliyaillah. Saya sebutkan juga nama kiainya, itu Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Masih ada di YouTube-nya. Coba lihat YouTube-nya itu. Kiai Haji Syarif Raden Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat menyebut Roma Irama waliullah. Itu masih ada. Lalu apakah saya setuju dengan pendapat daripada Yai Syarif itu? Setuju. Walaupun saya hanya menceritakan, tetapi saya husnudzon. Walaupun namanya wali bisa dicabut. Jadi waliullah itu bisa dicabut. Hari ini wali, besok bisa jadi mantan wali. Sekarang berani, besoknya enggak gitu kan. Sekarang dia itu ikhlas, tidak pernah bersedih kalau ada musibah dan sebagainya. Besok bisa jadi karena suatu hal keyakinannya kurang. Di annal imana yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bir siso, wali kan dulunya. Akhirnya dia menjadi seorang yang kafir. Na'udzubillah. Bukan kafir ya, melakukan dosa besar. Murtakibul kabair. Dia berzina, dia minuman keras dan sebagainya. Ya, jadi siapa sih yang tahu wali? Yang jelas bukan YouTuber. Sekarang yang tahu wali itu YouTuber. Ada orang gila syuting wali majdub gitu. Akhirnya yang mensuhrah istifadah kan YouTuber. Jadi siapa yang mengangkat wali zaman sekarang? YouTuber. Jadi kalau kita pengen dianggap wali, ngasih rokok sama YouTuber. Lalu siapa yang tahu wali? Allah dan dia. Dia kalau di dalam hatinya tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak punya rasa sedih terhadap yang sudah terjadi, i'lamu annakum waliyun min awliyaillah. Dan tidak dibatasi namanya wali itu oleh ilmu. Wali itu tidak dibatasi oleh ilmu. Siapa saja, kalau dia punya itu, dia punya ciri kewalian. Mau dia YouTuber nggak punya takut kan terhadap apa yang akan terjadi dan terhadap apa yang sudah terjadi. Dia itu punya ciri kewalian. Jangan gegabah. Jangan gegabah. Yang penting apa yang diperjuangkan adalah kebenaran. Itu ciri utamanya, kebenaran. Jadi kalau beraninya itu bukan kepada kebenaran, kayak anak-anak muda yang naik motor kalau malam lampunya dimatiin, tidak punya rasa takut. Itu bukan ciri-ciri kewalian, ciri-ciri konyol itu. Anak muda sekarang itu kalau naik motor remnya diblongin. Katanya kalau naik motor masih pakai rem itu berarti pengecut. Itu anak-anak muda itu kenapa banyak kecelakaan? Begitu. Dia pakai motor nggak pakai rem. Dia pakai motor nggak pakai lampu kalau malam. Kalau masih pakai lampu katanya itu pengecut. Itu bukan berani, itu namanya konyol. Orang berani itu dia punya strategi. Kapan dia harus kelihatan ngerot, kapan dia merem. Itu namanya pemberani. Kenapa? Karena cita-citanya adalah kemaslahatan. Nah itu.